Merdeka! Saya Muhammad Nurusena beserta segenap keluarga besar Institute for Syria Culture Studies dari Kota Bung Karno, Blitar. Saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Kita bisa kembali untuk menegakkan keberagaman bangsa Indonesia. Semoga spirit Bung Karno ini akan selalu menyertai perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kita sampaikan bahwa saya memperkenalkan diri, saya ini sebagai Menteri Agama yang baru ditunjuk oleh Presiden Jokowi, dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk membantu beliau, baru berumur 2 hari ini. Tapi saya yakinkan kepada saudara-saudara yang malam ini merayakan Natal bersama, saya yakinkan bahwa saya ini Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja. Maka saya malam ini mengunjungi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal dan ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka. Saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara yang sedang merayakan Natal, mari kita bergandeng tangan, mari kita jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian, untuk menyebarkan kasih sayang. Bagi saya pribadi, hadiah menjelang tahun baru 2021 adalah terpilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Gus Yakut menegaskan bahwa saya adalah menteri untuk semua. Sebetulnya itulah Indonesia. Kita barangkali akhir-akhir ini sudah terlalu pengap dengan udara sektarianisme, di mana langit kebangsaan kita ini semakin menyempit dan menyempit, sehingga kepungahan fanatisme agama ini telah melanda dan mempengaruhi banyak sekali generasi muda, sehingga kita lupa pada sumpah sakti bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi sama. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada Indonesia tanpa berdiri di atas kemajemukan bangsa. Tidak hanya adat istiadat, bahasa, suku, tetapi juga kemajemukan agama. Bukankah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu aslinya adalah upaya kerajaan Majapahit untuk mengakui keberagaman sebagai warisan bangsa dalam perjalanan sejarahnya yang panjang. Maka perbedaan antara Siwa dan Buddha sebagai dua aliran agama mayoritas di zaman Majapahit dipayungi di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa. Berbeda-beda tetapi satu, dan tidak ada kebenaran yang bahkan jauh sebelum munculnya kerajaan Majapahit. Salah satu naskah Sunda yang sangat terkenal sudah merefleksikan kemajemukan ini, di mana semua agama-agama disambut sangat ramah, tetapi direfleksikan kembali di bawah pemahaman yang khas bangsa Indonesia tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak identik dengan tauhid Islam. Setiap agama bisa menegaskan Allahu Akbar, atau kekristenan menegaskan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Semuanya menegaskan tentang keesaan Tuhan. Tetapi keesaan Tuhan di sini bukan tauhid Islam, bukan Brahman Widya Hindu, bukan teologi Kristen, tetapi upaya negara untuk mengakui bahwa negara ini dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa memayungi semua agama yang ada di Indonesia. Dalam naskah Sunda kuno itu dikatakan, ibarat sebuah hierarki kekuasaan. Mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Seperti seorang Mahapatih loyal kepada sang raja loyal kepada para dewata, dan dewata loyal kepada Zyang. Dan ini kajian yang menarik, di mana di atas dewata yang sebetulnya itu adalah teologi Hindu Buddha, Ista Dewata, tetapi masih ada pemahaman tentang Zyang,
Dan tahukah saudara-saudara, yang disebut yang itu adalah nama lokal bagi prinsip ketuhanan universal yang mengatasi semua agama-agama, terlepas bagaimana agama-agama itu memiliki teologi masing-masing. Saudara-saudara, berdasarkan pemahaman yang lapang dada, bagaikan samudra yang bisa menampung sungai-sungai dari manapun datangnya, maka prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu sesungguhnya lebih agung ketimbang sektarianisme agama tertentu. Maka saudara-saudara, di dalam zaman puncak keemasan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk, di mana ditegaskan di sana bukan hanya sekedar Hindu adalah Hindu, Buddha adalah Buddha secara koeksisten, tetapi Hindu menjadi Hindu yang baik di dalam pengenalan akan sesamanya, yaitu Buddha. Kata Empu Prapanca di dalam kitab Negara Kertagama, seorang pendeta Hindu tidak layak disebut seorang pendeta apabila dia tidak memahami jalan Sugata, jalan Buddha. Dan seorang pendeta Buddha, Sugata, tidak menjadi sempurna apabila tidak memahami ajaran Hindu. Ini luar biasa, bukan sekedar koeksisten tapi proeksisten. Dan di dalam pengelolaan negara di bawah Pak Hom Narendra dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika itulah, maka negara memberikan Dharma Dyaksa Ringka Sugata, Menteri untuk urusan agama Buddha, Dharma Dyaksa Ringka Sahiwan, Menteri untuk urusan agama Hindu. Tidak ada diskriminasi antara agama apapun, tetapi sama-sama berdiri, sama tinggi, duduk sama rendah dalam naungan Bhinneka Tunggal. Tetapi apa yang terjadi setelah Bhinneka Tunggal Ika itu hilang? Maka yang terjadi adalah pengadilan atas agama lain berdasarkan formula iman yang berbeda. Itulah sebabnya maka muncul kasus Syekh Sidi Jenar. Saya katakan, apapun dalil, apapun latar belakang politiknya, tetapi yang jelas terjadi pembunuhan terhadap pemahaman agama yang berbeda itu setelah Bhinneka Tunggal Ika hilang dari kelola negara Majapahit. Maka pecahlah negara nasional itu berkeping-keping, sekalipun hukumnya masih dilestarikan dalam Pepakem Cirebon, di dalam Simbur Cahaya, dan dalam hukum-hukum adat yang berlaku bagi kerajaan-kerajaan Nusantara. Tetapi di situ sudah tidak ada pemahaman yang universal tentang ketuhanan yang Maha Esa, sampai kemudian lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mengembalikan spirit Majapahit. Maka dengan demikian munculnya Kementerian Agama, di mana di dalamnya menaungi agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Ini merupakan cara khas bangsa kita untuk mengelola kemajemukan. Di satu pihak, apabila kita mendasarkan atas teokrasi atau agama tertentu, maka negara ini akan pecah karena bertentangan dengan kebenekaan kita. Tetapi apabila kita menganut sistem sekulerisme, maka itu bertentangan dengan degup jantung bangsa Indonesia yang sangat memuliakan Tuhan. Islamlah kalian dengan Islam Nusantara, Kristenlah kalian dengan Kristen Nusantara, Katoliklah kalian dengan Katolik Nusantara, Hindu dan Buddhalah kalian dengan Hindu dan Buddha Nusantara. Dengan demikian, di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila ini, kita bisa mencapai tujuan nasional kita, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tanpa diskriminasi dengan alasan apapun. Kiranya spirit Bung Karno ini mewarnai kembali perjalanan sejarah bangsa. Dari Kota Blitar, saya kembali menyampaikan pekik salam nasional kita. Merdeka!